Ya protesnya kepada direksi dong, jangan mengorbankan kami, Pak. Kami kan orang kecil, Pak. Gitu. Bapak itu kan betul. Iya. Juga kalau saya kirim anak gue ke daerah, betul. Saya kirim orang lain, mereka stop ke saya ngamuk juga. Ya. Iya. Tapi kan saya udah lapor, Pak. Dari awal sampai itu perpanjangan, saya udah lapor, Pak. Ya, tapi waktu di data kan berhenti lapor. Nah, itu Pak Herbertnya juga udah nggak mau menghubungi kami. Ya, Bapak laporan dong, jangan pimpinan yang Lah, itu kami sudah lakukan, Pak, terakhir. Pak, perkembangannya ini. Kami sudah lapor kepada direksi. Oke, terusin dan konsultasi banyak dengan Pak Akyat. Begitu, Pak. Ya, tapi sorry, Pak. Kita kan di sini tidak membahas permasalahan Bapak dengan Pak Herbert. Ya, betul. Ya. Masalah apa yang permasalahan yang kalian di situ yang tidak cocok kasih ke kami. Itu aja. Kalau kalian berantem di sana kan nggak urusan kami tuh. Iya. Kami pun tidak merasa ini, Pak. Kami hanya mau menjelaskan kepada Bapak-bapak sebenarnya apa yang terjadi gitu, Pak, yang kita alami gitu, Pak. Mohon maaf kami tidak itu yang perlu dikasih tahu. Jadi ceritanya nggak usah. Karena substansi itu apakah ada temuan kalian yang menurut Pak Herbert itu dulu ditemukan tahun 2007 tidak pas, tapi kalian buka kembali dan dilaporkan. Jadi kalau bahasa auditingnya itu kan ada audit keren. Iya. Yang dilakukan. Betul. Ada satu kelas di situ kan. Kan kalau hasil temuan kami tahun 2006 sama temanku juga masuk temuan 2006 dianggap tidak ada dan menjadi TV Bank kan agak miss juga mungkin seperti itu. Tapi kan ya yang kalau saya sih melihatnya begitu ya. Tapi kalau dari teman-teman pengawas terserah. Ini juga ada yang dari sisi pengawasan mungkin ya substansi dari kalau di investigasi kan fokus pada substansi di bank. Kalau kita mungkin juga akan clearkan permasalahan. Betul. Kita sangat senang pengawas yang meng-clearkan itu. Yang ini supaya tidak ada disharmoni. Iya. Makasih, Pak. Iya. Ini saya juga sudah akan bicara dengan Pak Herbert. Kita juga kalau dengan Pak Herbert kita akan mempertanyakan kenapa ada satu tim style yang Bapak isolated, apa gitu kan kalau dalam strategi profesionalisme kan tidak boleh seperti itu. Iya, Pak. Kalau sudah sampai ke sana kan masalah pribadi. Kalau iya. pribadi dibawa ke institusi kan juga tidak. Betul boleh. Tidak benar. Iya, betul. Jadi majority dari pimpinan mungkin ya. Tapi mungkin ada sesuatu nanti kalau kita clearkan nanti masalah komunikasi Bapak dengan Pak Eko juga harusnya sudah bisa kita clearkan. Nah ini kan masalahnya bukan hanya masalah Bapak tim dengan Pak Herbert tadi, tapi juga ada istilahnya ada jaringan lain yang membuat Iya, betul. Nah, Bapak ini seolah kan berdiri di tengah. Mungkin secara prosedur benar, tapi secara tata krama mungkin juga ada yang dilewatin. Iya. Mungkin juga ya Pak ya. Iya, Pak. Ketika dari Pak. Betul. Ya, kalau ditugaskan, Pak tiba-tiba saya berhenti, anak buah saya hilang, missing in action gitu ya. Iya, betul. Nah, tetapi mungkin dari sisi substansi mungkin teman-teman juga pengen tahu Pak. Jadi ada dua hal di masa disharmoni kerja. Tapi juga kita juga berkepentingan terhadap substansi yang Bapak laporkan, yang tidak ditindaklanjuti Pak Herbert atau seperti apa, atau ada substansi yang keliru dilaporkan ke Polda menurut perspektif Pak Herbert. Nah, mungkin itu yang sehingga seharusnya bukan itu yang dilaporkan. Kalau itu nggak akan kena gitu. Harusnya seperti ini. Kenapa nggak ini yang dilaporkan? Padahal mungkin pendapat Bapak, oh ini kan baru satu tahap. Ada masalah-masalah lain yang belum diproses di Polda kan? Iya. Ya. Kalau pendapat Pak Herbert mestinya bukan itu yang dilaporkan gitu. Kalau itu nggak akan kena gitu, nggak akan. Iya. Ya mungkin saya belum nyampe ke situ Pak penjelasannya. Iya. Mungkin sebelum ke situ Pak, mohon maaf. Saya mau menjelaskan dulu. Kebetulan saya dapat struktur organisasi Pak yang dikeluarkan oleh Pak Rosjan Samsudin tanggal 21 April 2010. Nah, ini struktur ini kan dikeluarkan oleh Presdir resmi. Ya. Ini juga jelas di sini orang-orangnya yang sesuai dengan struktur. Tapi kalau Bapak boleh lihat nanti Bapak sampaikan. Iya. Okay. Iya. Nah, struktur ini sekarang tuh tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di biro. Gitu. Nggak tahu kenapa, saya juga nggak ngerti. Struktur itu yang dikeluarkan Pak Rosjan. Seperti apa? Ini menunjuk memorandum dari Biro Pengawasan tanggal 7 April disampaikan struktur Biro Pengawasan dan Pemeriksaan serta rotasi dan penempatan IAO, Pak. Gitu. Itu perubahan dari setelah pergantian kan ada reorganisasi, Pak. Itu akhirnya diputuskan oleh Presdir. Nah, ini
Inilah yang setahu kami struktur yang ada, tapi kenyataannya sekarang belum sesuai. Yang Gitu. belum sesuai di mana, Mas? Di biro, Pak. Intinya Bapak bertiga di ini kan, di kandang kan? Iya, Iya, itu betul. kan bahasa terangnya itu. Betul, kan? Ya, betul. Enggak, maksudnya kalau yang di struktur itu Di struktur Bapak masih ada di situ. Jadi masih mereka merasa di kandang kan itu setelah struktur ini, gitu kan? Loh, bukan. bukan, ini justru struktur kami bertiga di sini diakomodir, Pak. Oh, diakomodir. Iya, diakomodir, Pak. Tapi kenyataannya malah dikandangin gitu. Oh, Nah, betul. kalau ini Pak, ini ada nggak struktur formal lagi setelah ini dikeluarkan resmi oleh direksi? Ada, Pak. Cuma kami nggak dapat ininya. Waktu itu ditempel di biro, tapi setelah bapak-bapak datang ke Bang Bani itu semua disobek, Pak. Disobek semua. Nggak tahu, kami juga nggak ngerti. Ya kalau itu apa nggak diminta sama Ya, nanti Ya, kita Pak. minta lagi strukturnya. Iya, Jadi, kami ini nggak dapat, dikeluarkan resmi oleh misalnya Pak Roslian. Iya. Presiden. Iya. Apakah kemudian ada keputusan lain dari direksi yang menganulir keputusan ini dengan mengeluarkan struktur Nah, yang itu baru? ada keputusan menganulir ini. Ada. Ada. Ah, itu Bapak Itu ada. yang belum Ya, kita nggak punya. Oh, punya. enggak. Ya, itu punyanya waktu ditempel, Pak. Ditempel terus mungkin ada pejabat BI masuk ya, itu langsung disobek gitu. Sobekannya masih stasiun di motor Pak gitu. Oh, enggak terbang-terbang, Pak. Enggak. Saya juga baru sadar loh. Kalau nggak ada di struktur organisasi, Pak, wah di sampah sama masuk di kantong plastik gitu. Masih di motor sama yang ditandatangan siapa? Yang tanda tangan? Nggak tahu, Pak. Itu. Yang mengeluarkan Bu Rosniati yang tanda tangan. Boros Niati. Kita juga akan kualifikasi Ya, dengan direksi nanti kebetulan ya Pak. Nanti di exit meeting dipilihkan Pak itu. Salah satu yang kita pertanyakan itu masalah sebenarnya SKY itu sekarang di bawah siapa ya? Iya, Kalau betul, sesuai Pak. dengan PBI kita itu kan di bawah. Tapi laporan pengalihan dari Pak itu juga ada laporan resmi ke kita. Ke- Ada. Dan ke- itu memang sementara dan komitmennya sampai dengan bulan Juni. Sudah kita tanyakan langsung Juni. ke Pak Roslian, iya. Juni 2011 Iya, ya. kalau itu mereka mengakui sementara, udah kita konfirm ke Bu Ros, Pak. Ya, udah. Enggak, kalau memang Karena itu alasannya kesehatan. Pak itu kan Pak itu habis bypass. Pak itu ngomong ke kita juga. Pak, Oh, begitu. Sama Pak Hasan, waktu kita bicara, Pak itu alasannya Pak Roslian habis bypass, dia juga sementara masih Oh, ya, memang alasan ada. resminya begitu, disampaikan secara formalisan. Sehingga bikinlah dokumen resmi. Formal Di bawah- tertulis dia sampaikan. Tertulis. Tertulis. Ada surat kuasa pengalihan, ada laporan ke kita juga ada. Ini dan itu kita tanyakan karena di situ kan belum ada jangka waktunya. Pak ini sampai kapan? Kan ini sementara. Akhirnya karena kita desak, dibilang baru lisan Juni ya. Juni 2011. Juni 2011 ini. Ya. Nah, apakah nanti Pak Roslian akan kembali? Jadi begitu dia dialihkan kepada Bu Rosniati, itu kemudian Bu Rosniati ngeluarin surat struktur baru itu ya, Iya. dengan menempatkan Pak Herbert di situ. Iya. Di struktur ininya juga sama, Pak Herbert. Oh, Sama. Sebelumnya memang sudah Pak Herbert. Iya. Tim-timnya ini termasuk. Termasuk. Oh, tim- Cuma bedanya, Pak, bedanya di struktur yang versi yang baru kami sudah tidak terakomodir di situ. Iya. Tapi nama-nama Bapak masih ada di situ kan, struktur baru itu kan? Masih. Cuma saya terakomodir itu. Cuma saya bukannya ini, Pak. Ini kondisi yang ada, saya jadi udah nggak punya ini lagi gitu, Pak. Status Bapak sekarang apa? Di jabatan Bapak? Supervisor, Pak. Jadi saya udah tidak pegang audit lagi, Pak. Saya di Sisdur, Pak. Sekarang itu. Yang tadinya saya group head membawahi cabang. Tapi Bapak bekerja di Sisdur. Belum, Pak. Tapi ditempatkan di Sisdur gitu. Apa? Di cabang, Pak. Dialihkan ke cabang. Bekerja juga di sana. Tadi ini di cabang Senayan, setelah kasus ini saya ditarik di biro. Gitu. Saya nonjok di biro. Tidak dikasih kerjaan, Pak. Iya. Dia cuma duduk aja nih, duduk Kami aja. bertiga cuma duduk aja, Pak. Datang, makan, sholat, Loh, enak tuh. terus udah waktunya pulang, Pak. Gitu aja rutin tiap hari, Pak. Sudah berapa lama, Pak? Sejak kami datang 2 Juli, Pak. Iya. Nah, nanti mungkin 2010. akan kami sampaikan pada saat kami datang 2 Juli. Nah, tadi kan belum ini, Pak, belum tuntas. Jadi nuansanya Bapak merasa di kandang ini karena Bapak melanggar prosedur atau Bapak melaporkan sesuatu yang seharusnya tidak dilaporkan. Nah, itu kami yang belum ngerti, Pak. Bapak merasa lebih yang mana yang benar? Yang lebih benar. Kami Lebih bukan karena merasa tata krama proseduralnya yang dilanggar, disiplin kantor, ataukah ada sesuatu yang salah dalam melapor ke pihak luar? Nah, justru itu kami hanya berpikiran positif, Pak. Berpositifnya gimana? Kami sudah melakukan satu pekerjaan sesuai dengan prosedur.
Kami sudah lapor sesuai ini, buktinya semua ada syarat tertulis, dari direksi juga ada. Kami semua udah penuhi. Pada saat kami melapor tanggal 2 Juli, pada saat kami datang Pak, setelah kami selesai diktat, itu kami datang, instruksi langsung harus menghadap langsung kepada Presiden Direktur. Pada saat itu kami langsung dari cabang, dari bandara langsung ke lantai 14 Pak, menemui Pak Rosdian Samsudin. Akhirnya kami laporkan, dan di situ juga ada Pak Herbert. Nah, Pak Rosdian menugaskan kepada Pak Herbert, ini laporan dari tim sudah jadi. Di situ ada 20 ya, 20 eksemplar. Ada 4 buku Pak yang kita buat. 6 buku. 4 buku Pak. 4 buku ya. 4 buku. Kalau semua ada 24 kalau nggak salah Pak. 6 Iya, eksemplar. 6 eksemplar. Nah, Pak Rosdian menginstruksikan kepada Pak Herbert, ini laporan sudah dibuat, sudah selesai, dan tolong distribusikan sesuai dengan ketentuan. Dan dibuat surat pengantar seperti biasa. Itu kan kalau laporan dikasih pengantar dari kepala biro Pak. Itu yang kita dengar instruksi dari Pak Rosdian. Sekarang silahkan balik ke biro dan dibantu oleh tim. Gitu. Pada saat itu kami udah sore langsung ke Pecenongan Pak. Karena saudara aku pernah ditelepon malam-malam. Ya nggak tahu. Saya yang pasti bukan kawan. Karena tahu. Kalau nggak Bapak ya Pak Lili lah itu kan. Saya sambil sama San Basri saya yang telepon tuh malam-malam kan gitu kan. Ada laporan yang direkayasa. Jadi laporan itu bukan laporan yang mereka bikin, tapi laporan yang saya sampaikan itu yang direkayasa oleh Herbert Simpuya. Iya. Nah, kalau kami kan substansinya itu Pak. Iya. Mana laporan yang direkayasa itu nanti kita bercerita. Ya. Artinya kan, karena itu kan sudah merupakan tindak pidana. Iya. Terus ada penghentian karena rekayasa itu membantu tindak pidana. Betul. Ya Bu apa namanya tadi? Terus nanti kalau ada benang merahnya ke situ nanti kita bawa ke tim kerja. Nah itu, tapi harus jelas dulu itu karena kami dalam waktu dekat mau mengumpulkan, kita mau mengarah dari seluruh Indonesia, tidak saya Kapolri sama Bali itu kita mau pleno dengan resmi, terus kita mau tim kerja. Jadi ini termasuk saya paksa juga ini masuk planning ini gitu Pak. Jadi data yang dilaporkan itu juga kalau memang salah yang kemarin itu yang direkayasa kita mau data yang benar supaya saya bisa bicara dengan di sana ya supaya segera kita balikkan. Jadi terima kasih juga waktu dekat ini mereka datang sampai kita dapat data yang faktual. Terima kasih Pak Besto. Nanti saya cerita sampai ke situ Pak. Silakan. Iya. Nah itu kan tadi sampai kita diinstruksikan oleh Presiden. Iya Pak. Makasih Pak. Balik ke Pecenongan Pak. Nah saat itu saudara Doni ada di Pecenongan Pak. Nah karena Doni belum tanda tangan LHP semua Pak yang kita udah buat. Karena Doni juga separuh jalan di situ Pak. Nah kami serahkan semua kepada kepala biro semua dari laporan itu. Nah, kita udah ini Pak, udah bebas. Artinya sudah menyerahkan semua yang diinstruksikan sama direksi karena kami sudah selesai melakukan pemeriksaan dan menyerahkan laporan kepada kepala biro, berarti tugas kami sampai di situ Pak. Pak Herbert waktu itu bilang bahwa tidak ada satupun laporan yang ditujukan kepada Iya, lihat gini, saya mau agak clarify. Jadi gini, kita udah ngetes itu, apa kita cross check dengan bos, dengan Pak. Iya. Jadi yang dikatakan Pak Lili ada rekayasa kemudian sebagainya, menurut informasi lisan dari beliau tadi bahwa itu bukan rekayasa, tapi karena laporan old style. Jadi ceritanya ini mau ada perombakan setelah Pak Herbert diangkat ini. Prosedur kerja SKY itu mau disederhanakan, katanya ngikut seperti BI. Jadi setiap kali tim masuk itu dibikin ringkasan dulu, ringkasan eksekutif yang singkat. Jadi jangan dengan buku tebal-tebal, Bapak kan bikin 4 buku tebal-tebal semua untuk skripsi. Ya betul. Bentar dulu, bentar. Ya. Nah, jadi ini katanya seperti itu Ya. menurut informasi ada penyederhanaan prosedur dan sebagainya sehingga ringkasan itu mau dibuat ringkas, apalagi mau dilaporkan ke BI kan, nggak mungkin ngasih ke BI dengan buku 4 itu, jadi mau dibikin ringkasan. Tapi menurut mereka tidak ada penghilangan substansi semua, Iya, Pak. hanya diringkas. Menurut mereka. Menurut mereka Iya. diringkas. Nah, kemudian dengan diringkas itu ada persepsi menurut Pak Herbert yang dari Pak Lili bahwa itu direkayasa gitu. Iya Pak. Nah, ini yang harus dicek, jangan-jangan karena ini konflik antara Pak Herbert dan ini, sehingga sesuatu yang sebenarnya bukan seperti itu, tapi dibunyikan menjadi seperti itu. Sehingga ditangkap oleh teman Pak Herbert dan teman-teman juga, ada rekayasa. Kenapa kita menjadi ragu? Kita Iya. informasi gitu, kemudian kan teman Bu Wiwit yang dari BNP juga sempat ikut
sebagai hakim. Jadi sebagai saksi, sebagai ahli dihadirkan. Dan ternyata emang apa yang ada di polisi itu sumir, terlepas dari itu belum semua yang masuk ya. Jadi sebenarnya ini kalau dilihat mungkin hanya masalah-masalah penyelenggaraan prosedur intern, tapi mungkin agak ke blow up sehingga seolah-olah ada pilihan suara. Nah, itu yang mungkin kita ya nanti Pak, kita nyampe penjelasan itu Pak. Nah, setelah tanggal 2 itu kami sudah laporkan, serahkan semua kepada Pak Herbert, dan Pak Herbert terima dengan melalui saudara Yayat sebagai grup head, dan itu laporan sudah diterima gitu. Kira-kira tanggal berapa ya? Juli. Kami dipanggil meeting. Di situ ada Pak Herbert dan stafnya, terus kami tim dipanggil. Nah, pada saat itu Pak Herbert membicarakan untuk istilah beliau apa ya? Merubah ya? Iya, merubah. Merubah LHP. Siapa yang berubah? Kami dipanggil. Nah, kami disodorin surat. Ada suratnya? Ada surat dari yang ditandatangan oleh Pak Rostian. Itu sama ringkasan itu terpisah Pak. Kalau kita lihat itu Pak Rostian hanya pengantar. Dan itu satu ringkasan yang dibuat oleh tim di Biro Pengawasan yang mungkin menyadur dari menyadur ya, buku yang kami laporkan. Nah, tapi kami tidak dilibatkan. Jadi kami nggak tahu. Tiba-tiba lihat itu, lihat hasil yang diubah itu. Nah, itu kami diserahin Pak pada saat dipanggil meeting. Nah, ini kami sudah laporkan kepada Bank Indonesia menurut Pak Herbert, dan bapak-bapak, saudara-saudara harus merubah mengikuti apa yang sudah dilaporkan oleh Biro Pengawasan yang sudah ditandatangani oleh Pak Rostian. Nah, itu yang dengan diubah itu direkayasa atau diringkas? Nah, kami kan belum baca Pak pada saat itu. Okay. Nah, saya sebagai ketua tim waktu itu menjelaskan ke Pak Herbert, belum berani mengomentari apa yang sudah dibuat karena kami pun belum baca. Satu, kedua kami tidak dilibatkan dalam pembuatan itu. Nah, setelah itu kami hanya menjelaskan dulu kronologis yang terjadi di Banjarmasin sampai posisi kami sudah gelar perkara di Polda. Cuma Pak Herbert ngomong ke saya itu, udah jangan banyak bicara, Ranah hukum. apalagi ke ranah hukum, katanya. Itu udah jelas, ini sudah kami laporkan seperti ini. Jadi format nanti laporan harus mengikuti yang sudah dibuat oleh itu, gitu Pak. Ini ada ini Pak. Ini yang menurut beliau sudah dilaporkan kepada Bank Indonesia. Sudah dilaporkan. Ya, oke. Akhirnya meeting selesai. Besoknya lagi kami dipanggil, tapi tanpa Pak Herbert. Katanya Pak Herbert di pusat. Nah, yang manggil saudara Yayat sebagai grup head Pak. Intinya menegaskan kembali apakah bapak-bapak bertiga ini sesuai dengan instruksi dari Pak Herbert mau mengikuti Pak Herbert atau gimana merubah. Dengan tegas kami kalau merubah itu karena sudah jadi dan dilaporkan ke Pak Rostian, kami tidak berwenang lagi untuk merubah laporan. Kami sampaikan seperti itu. Nah, jadi udah. Jadi tanpa melibatkan saudara bertiga, ya, saudara Doni ikut ke mereka, jadi kami ditinggalin, ya itu terserah. Gitu. Nah 2 minggu setelah itu, kurang lebih, kami disodorin absensi. Absensi meeting 2 itu Pak. Tanpa diketahui isinya, kami juga nggak mau ribut, ya udah kami tanda tangan, karena kami juga merasa kami ikut meeting gitu Pak. Nah itu notulen kayak gimana segala macam, kami nggak tahu isinya apa gitu. Nah, alhamdulillah Allah Tuhan Maha Adil, akhirnya kami menemukan bukti itu. Tapi semua direktur bagian yang sini sebut Tuhan juga Pak. Kenapa Pak? Kemarin waktu datang semua direktur di sini, Iya. juga seperti Bapak. Gitu. Sebut seperti itu juga. Jadi kami belum sama yang saya. Tuhan juga semua. Saya ada mau tanya, karena kemarin waktu kita konfirmasi juga ke Pak Herbert, kita minta klarifikasi, apakah misalnya katanya setelah Pak Herbert masuk jadi kepala SKI di sana, dia buat ada aturan baru katanya untuk review LHP ya. Jadi katanya LHP sekarang sebelum dikeluarkan oleh Biro SKI katanya itu direview dulu katanya. Benar nggak seperti itu? Jadi bukan langsung itu lagi yang buat, sekarang dibuat draftnya tapi direview dulu sesuai dengan ininya, dan dari situ baru keluar sebagai laporan resmi. Itu yang dikatakan oleh Pak Herbert kepada kami. Iya. Apakah seperti itu sekarang mekanisme jadi Nggak ada mekanisme seperti itu? Seperti itu enggak? Tidak ada Pak. Dan sekarang laporan itu masih dalam bentuk pencarian standarisasi.
belum selesai Pak, Bisa. belum selesai. Dan kami itu mungkin tidak ini Pak, karena nanti bertentangan dengan instruksi dari direksi tadi. Yang Karena disuruh pada membuat. saat itu kami di Banjarmasin harus langsung diinstruksikan segera membuat LHP. Jadi kalau kami balik dulu ke Jakarta udah nggak keburu Pak. Jadi harus langsung menyerahkan LHP ke Pak Herbert. Jadi tidak ada lagi ininya Pak. Di konteks surat direksi Pak. Waktu itu kan Pak Herbert, menurut Pak Herbert gini, selama tim di sana tidak pernah melapor. Kemudian tiba-tiba LHP jadi, saya perlu tanda tangan. Nah, di situ Pak Herbert keberatan. Apa betul begitu? Ini Pak, ada surat direksinya. Ya, Pak yang tahu. jadi Pak Herbert itu bilang gini, selama tim di sana dia seperti kehilangan jejak sebagai pimpinan saya. Yang maksudnya si Lili itu ya. Ya karena ada Pak Lili di situ, kira-kira gitulah bahasa terangnya. Jadi ini tim ini seperti missing in action gitu, karena semua udah dibahas koordinasi Pak Lili. Terus tiba-tiba LHP jadi, padahal belum sempat direview oleh Pak Herbert. Tiba-tiba, Iya, yang nggak bisa begitu dong. nah tiba-tiba seperti udah final, saya turut tanda tangan. Nah itu Pak Herbert bilang gitu ke kami, betul nggak? Nah, ini Pak, ada ininya Pak, surat direksinya. Ya. Terus satu lagi yang tadi menyangkut komunikasi karena sama makanya kami melakukan komunikasi. Nah, waktu melakukan komunikasi dengan SMS itu Pak Herbert melaporkan perkembangan, apakah selalu Pak Herbert yang nanyakan duluan atau Bapak secara reguler itu menyampaikan informasi gitu ke Pak Herbert melalui SMS atau harus nunggu Pak Herbert dulu nanya perkembangan ke Bapak baru Bapak sampaikan? Karena ini akan membawa konsekuensi tadi. Setelah Pak Lili masuk, Pak Herbert nggak pernah SMS lagi, Bapak nggak pernah laporkan gitu. Jadi makanya kita juga pengen tahu gimana waktu buat laporan, apakah selalu Pak Herbert yang nanya dulu baru Bapak sampaikan atau Bapak secara reguler menginformasikan tanpa Harus lewat SMS, nggak pakai metode lain yang lebih resmi. Lagi dipantau gitu. Itu secara langsung melakukan telepon Pak. Itu nggak ada ya? Ada. Banyak Tapi telepon. kenapa Lili masuk nggak lapor lagi Pak Herbert? Iya. Karena udah ada tadi itu Pak. Nah, Nah, kita juga tugas disibukkan, itu iya karena kita juga disibukkan dengan saksi ke Polda itu Pak. Mondar mandir terus. Siapa Bung Mas Rianto? Iya, Pak. Jadi selama ini kalau waktu baru selalu Pak Herbert SMS dulu ke Bapak baru Bapak laporan. Enggak juga Pak. Enggak juga. Terus kalau yang laporan sementara kan tadi sempat disampaikan juga. Tapi kalau Itu ke siapa tuh? kalau surat direksi itu memang Ke direksi Pak, melalui Pak Akyat Sutika Pak. Melalui Pak Akyat. Iya. jadi laporan disusun. Tapi Pak Herbert tahu Pak waktu pas laporan sementara itu disampaikan juga. Itu laporan. Yang laporan sementara itu. Jadi harganya. Lah kita nggak ini Pak, nggak ngasih tahu ke Pak Herbert waktu itu. Ya, tapi kan Kita langsung ke direksi. Ke direksi. Iya. Ke si Lili. Lili yang disuruh tanggung jawab bikin laporan nanti diserahkan kepada Herbert. Herbertnya Ya, mereka udah benar posisinya. Ya, ya. Jadi udah kami sesuai dengan itu Pak. Ya, saya setuju. Herbertnya. Bentar. Nah, Herbert kalau baca ini kan kok bisa jadi kepala divisi, kalian salah itu copot aja deh. Kan kalau di sini baca nggak bisa. Ya mungkin Herbert nggak dapat sisinya Bang. Iya, tapi kan kepala divisi baca begini nggak bisa, guys. Dia nggak dapat sisinya Herbertnya itu. Tapi ini ada dua-duanya. Ya. Saya permasalahan ini agar segera menyampaikan laporan hanya ini. Bagaimana yang harus diserahkan kepada? Kalau laporan harus diserahkan berarti udah selesai kan? Iya. Ya mereka udah diserahkan kan? Betul. Ya kenapa Herbert ngamuk? Betul. Ya udah seneng dong. Sialan juga itu bocah. Nah, nyambung dengan tadi Pak Beson. Investigator ini agak ini. Setelah itu kan kami menolak Pak untuk merubah karena sesuai dengan ini Ya Pak. nggak bisa. Itu kami sudah patuh kepada direksi Pak. Surat yang minta dirubah itu mana? Di minute meeting, Pak. Minute meeting ada, tapi kami nggak tahu. Dapat. Ada. Kami dapatnya dari Dapat dari luar Pak. Tapi ada. Ada. Coba lihat. Nah itu ada komunikasi antara tidak pidana itu. saudara Doni dengan Oh, ada aku. 12 di berbundar itu. Teman-teman pengawas itu hati-hati loh. Pertanyaan jaksa itu betul-betul nggak peduli dengan sistem perbankan. Yang dia butuhkan cuma hukum. Saya nggak peduli. Wah, bingung saya. Capek saya menjelasin Alma. Nggak ngerti dia. Nggak ngerti jadwalnya bukan apa. Bukan begitu. Dia tidak mau tahu. Ini ada nggak SOP-nya? Karena apa yang dilanggar? Begitu terus. Kan capek yang ditanyain pingsan.
Aduh, contoh kemarin kan di apa ya, di DHK itu ya, Pak, ini Kan kan kalau masalah begini ini beliaunya yang ke sana dulu Pak. Mengawasi berlindung aja ke. masalah LC kan diceritain capek-capek. Saya nggak usah pikirin LC. Tidak benar-benar kita terusin ke. Pak, makasih Pak. Silakan lanjut. Silakan lanjut Pak ceritanya. Aku baca. Nah, setelah kami nolak itu Pak, nah dari rangkaian itu kami disodorin itu Pak, SP. Lebih kaget lagi kami Pak. SP1 dan terakhir. LP1 dan terakhir. Surat peringatan pertama dan terakhir. Jadi apabila kami melakukan tindakan yang sama, maka kami di-out. SP itu siapa yang mau direksi? Bukan. Kepala Biro. Personalia, Kepala Biro Personalia dengan Pak Herbert. Akhirnya kami sudah nggak mungkin lagi menyampaikan klarifikasi dengan Pak Herbert karena kondisinya sudah seperti itu. Kami lari ke yang lebih tinggi ke Pak Rostian. Kami secara tertulis sudah menyampaikan klarifikasi kenapa bisa seperti ini. Dan kami sampai hari ini belum Dasar dapat pengeluaran SP itu karena Pak, istilahnya quote-unquote pembangkangan gitu. inti ada diantaranya seperti itu. Jadi saya Bunyi kami SP-nya apa Pak? ada nanti kami serahkan semua Pak. Bapak. Ada. Intinya ada diantaranya kami ya tadi tidak melapor. Gitu Pak. Terus gitu, Pak Rostian, respon Pak Rostian. Kurang tahu Pak, belum terima kami sampai sekarang. Bapak kirim surat ke Pak Rostian. Iya. Sudah diterima langsung, dipastikan diterima Pak Rostian. Udah dianterin langsung Pak. Gitu. Dan kita juga sempat komunikasi menyampaikan semua yang terjadi, kami sampaikan klarifikasi dan diterima oleh beliau dan akan ditindaklanjuti oleh beliau. Kapan? Belum tahu Pak. SP-nya kapan? SP-nya kapan? Tanggal itunya. SP kapan? Terus Bapak kirim surat ke Pak Rostian. Oh, ini mah kan udah ada ngancam ini. Itu yang surat yang melakukan pembunuhan. Ada di sini. Oh, udah pasang udah cantik. Enggak benar sih beneran aja. Tanda tangan si Herbert sama si Doni. Sama Doni. Oh, tapi ini belum tanda tangan sama dia ya? Berarti ada tanda tangannya kan? Iya, yang Iya, aslinya ada di mereka Pak. Ada di mereka. Dibilang saudara kamu supaya tidak mengatur-ngatur gitu ya? Oh, tapi ini benar ya? Yang disampaikan di sini Bapak sudah Udah. benar memang. Udah. Kemarin terakhir kami melakukan klarifikasi kepada Saudara Doni. Artinya Saudara Doni mengakui Pak. Iya. Sudah mengakui. Karena dia mendapat tekanan dari sana sini katanya. Kepada Saya Saudara sendiri Pak yang saya dapat jadi hubungan antara Doni sama Herbert itu via email itu. Don, kamu minta kejujuran Doni. Don, kamu udah lapor ke Herbert belum waktu kita udah di terus terang Don gitu. Ya Pak, saya bisa ditekan Sana sini. Oh, kok gitu Don Don sama gitu. sini. Don itu paling junior di antara Bapak-bapak. Iya, selevel ini Pak, Don Saya. Thomas gitu. Gitu. Iya. Ya Pak gitu. Cuma Bromus nggak mau diatur-atur dan nggak mengatur. Terus pertama Doni begitu, yang mana Pak gitu. Pertama bingung juga, yang mana Pak gitu. Doni pernah kirim tanggal segini, tanggal 17, jam segini saya gituin. Akhirnya iya saya jujur Pak ngakuin, saya pernah ngirim, saya ditekan. Terus saya tanya Doni, Don sebenarnya di Banjarmasin ada fraud, kecurangan ada nggak Don? Bisa minta jujur Doni saya gituin. Kan Doni yang lapor kok, Polda juga mengenai kasus Asia Natural gitu Pak. Ada Pak gitu. Ya udah kalau gitu ya udah. Terus Doni, terus gimana jalan keluarnya Pak? Ya kita masing-masing lah kayak gitu ya. Gitu Pak. Jadi di awal meeting ini Pak, Pak Herbert mengatakan bahwa dia disuruh direksi. Padahal kan ya direksinya siapa? Tapi Cuma diunjukin lewat SMS nih. ada SMS. Ini ada SMS dari direksi ini gitu. Itu. Terus ya mungkin kita kan nggak sopan Pak ngeliat mana SMS kan gitu. Setelah dikonfirmasi sama Komers ke direksi, saya nggak nyuruh Mas, saya nggak nyuruh gitu. Berani juga benar. Saya langsung telepon langsung Pak, saya ngomong langsung Siapa itu? sama Pak Hidayat. Gitu. Saya langsung telepon langsung, kata beliau, saya nggak nyuruh, saya nggak pernah SMS. Itu kebijakan daripada Presiden Direktur. Kalau misalnya mau berubah atau apa, saya nggak ikutan nanti gitu. Ini orangnya begitu Pak. Kalau memang ada klarifikasi begitu langsung. Iya, dia Bener, juga Pak. berani nelfon aku, kenal. Bapak kasih nomor telepon dia. Nggak tahu. Tahu dari mana itu nomor?
Pak Lili ya. Iya. Masa teleponin gue malam-malam lagi nggak izin. Pokoknya nggak izin gimana? Pas saya telepon saya minta izin ya. Ini udah nggak ya. Itu masalahnya. Karena Pak mau izin bisa telepon. Ya udah matiin dulu nanti aku nanti. Nanti dia susah. Aku udah ini begini. Jadi apa? Ini juga aku lagi tidur jam 11-an. Pak ada laporan yang direkayasa gini-gini. Ah, kamu ngomong sama pengawas nih, aku udah mau tidur. Janganlah telepon-telepon kita lah. Ngantuk masalah.